Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Karima dengan NIM 1057211368822. Saya akan mempresentasikan hasil TM paper saya yang berjudul Dampak Kebijakan Moneter terhadap Inflasi, Nilai Tukar, dan Suku Bunga serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada bagian pendahuluan saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemerintah menerapkan ketentuan atau kebijakan yang berencana untuk mengendalikan kestabilan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dalam negeri guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat di setiap negara yang baru terpilih. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus selama periode waktu yang lama. Nilai tukar merupakan variabel makro yang sangat penting bagi perekonomian karena nilai tukar digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian di suatu negara. Perubahan nilai tukar akan berdampak pada kegiatan komersial dan ekonomi suatu negara. Suku bunga adalah suatu instrumen utama yang digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi ekonomi dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga acuan seperti bunga diskonto ataupun bunga pasar uang. Bank sentral dapat mempengaruhi tingkat pinjaman, investasi, dan konsumsi dalam ekonomi. Pada landasan teori saya akan menjelaskan yang pertama itu ada definisi dan konsep dasar dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu salah satu cara yang digunakan negara dalam mengendalikan serta mengarahkan keadaan ekonomi makro yang sesuai atau yang lebih baik dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Keadaan yang dimaksud ialah meningkatkan keseimbangan serta pemeliharaan stabilitas harga. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah bisa menambah, mengurangi, serta mempertahankan sejumlah uang yang menyebar pada suatu pemerintahan. Yang kedua yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu ada kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar yang tujuannya yaitu agar siklus perekonomian berjalan dengan lancar, dan kebijakan moneter ekspansif ini juga dapat memberi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dan risiko inflasi yang tinggi. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu operasi pasar terbuka atau open market operation. Bentuk pengendalian pemerintah dengan menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah atau government security. Fasilitas diskonto atau discount rate. Bentuk pengendalian pemerintah dengan menerapkan tingkat bunga pada bank umum dan menjamin ke bank sentral. Yang ketiga ada ketentuan cadangan minimum. Kebijakan cadangan minimum adalah suatu kebijakan bank sentral demi menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan dan menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dengan mengedarkan atau memberikan kredit pada masyarakat. Yang terakhir itu ada himbauan moral atau moral situation. Himbauan moral digunakan bank sentral untuk mendorong institusi finansial agar cenderung berpihak kepada kepentingan publik. Pada bagian pembahasan saya akan menjelaskan tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan suatu proses di mana suatu kebijakan yang dibuat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam suatu negara. Saluran transmisi kebijakan moneter dilakukan melalui 6 saluran yaitu suku bunga, kredit, harga aset, neraca perusahaan, nilai tukar, ekspektasi. Kebijakan ini seluruhnya dijalankan oleh bank sentral yang merupakan mitra utama pemerintah dalam menggerakkan dan menjalankan berbagai kegiatan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya. Yang kedua yaitu ada peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, agar kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Yang ketiga, ada strategi kebijakan moneter di Indonesia. Kerangka strategi kebijakan moneter pada dasarnya terkait dengan penetapan tujuan akhir kebijakan moneter dan strategi untuk mencapainya. Strategi yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan dampak eksternal dan jangka panjang dari kebijakan moneter akan lebih berhasil dalam membangun stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Yang keempat, peran kebijakan moneter di Indonesia dalam menghadapi krisis. Pengalaman krisis yang dialami dunia, termasuk Indonesia, telah mengajarkan otoritas dunia akan pentingnya sebuah protokol manajemen krisis. Bank sentral bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di negara tersebut agar beroperasi dengan baik, minimalkan risiko kegagalan sistematik, serta menjaga sistem pembayaran yang aman. Yang kelima, pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi. Dari perspektif ekonomi, inflasi merupakan suatu fenomena moneter di suatu negara di mana fluktuasi inflasi cenderung menyebabkan gejolak ekonomi. Karena inflasi memberikan dampak yang luas pada pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan internasional, nilai utang dan piutang antar negara, suku bunga, tabungan domestik, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh kebijakan moneter terhadap stabilitas nilai tukar. Kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar saling berhubungan, di mana bank sentral menyesuaikan kebijakan moneter untuk mempengaruhi nilai tukar, seperti menaikkan suku bunga, menarikkan modal asing, dan menstabilkan mata uang. Kebijakan moneter juga berperan dalam menjaga kestabilan nilai rupiah. Fluktuasi nilai tukar yang tajam dapat mempengaruhi harga barang impor dan ekspor, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu ada pengaruh kebijakan moneter terhadap suku bunga. Suku bunga merupakan faktor yang penting dalam perekonomian di suatu negara karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan suatu perekonomian. Kebijakan moneter merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur sejumlah uang yang beredar di pasar keuangan dan memperhitungkan tingkat suku bunga. Tujuan dari kebijakan moneter yaitu untuk mencapai stabilitas pertumbuhan ekonomi yang stabil, untuk mengatur inflasi. Karena itu kebijakan moneter harus mengatur jumlah uang yang beredar jika nantinya uang beredar sedikit mempengaruhi tingkat suku bunga yang terjadi menyebabkan turunnya perekonomian di suatu negara. Kesimpulannya yaitu kebijakan moneter berperan sebagai alat menjamin stabilitas perekonomian di Indonesia. Ekonomi yang stabil akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam perekonomian dalam jangka yang panjang, menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Jumlah uang yang beredar, suku bunga, nilai tukar, dan inflasi tidak sepenuhnya berdampak negatif terhadap perekonomian di Indonesia, karena peranan kebijakan moneter yang dapat memicu jumlah uang yang beredar dan pergerakan nilai tukar sehingga inflasi dapat dikendalikan dan tentu berdampak baik terhadap perekonomian Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.